yang lesi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan leasing. Bagaimanakah kalau penyelenggaraan akuntansinya itu menggunakan pencatatan berdasarkan lesor. Kalau yang kemarin adalah berdasarkan lesi. Lesi itu siapa? Lesi adalah si penyewa, sedangkan lesor adalah yang menyewakan. Nah, manfaat dari lesor itu apa sih? Satu, adanya interest revenue. Ya, kalau bagi si lesor akan mendapatkan interest revenue. Artinya pada saat penyewaan itu sendiri akan ada tambahan income. Kemudian apa? Ada insentif pajak dan tentunya high residual value. Kok bisa? Karena sudah kita bisa rencanakan. Gitu ya. Tapi apakah sudah pasti akan dapat high residual value? Ya, tergantung kembali lagi. Tergantung pada si penyewa. Kalau penyewanya itu serampangan, ya jadinya bukannya untung tapi malah buntung gitu ya. Tapi bisa juga tetap untung gitu ya. Kenapa? Karena kalau perjanjian seperti ini artinya sewa menyewa itu nanti akan ada apa namanya asuransi gitu ya. Jadi si lesor itu tidak sepenuhnya menanggung. Nah, ya seperti halnya yang kemarin kita bahas di awal bahwa ada apa namanya ada biaya-biaya yang harus ditanggung gitu ya oleh si lesi. Apa itu? Yaitu terkait dengan pajak, kemudian ada asuransi gitu ya. Nah, berikutnya adalah manfaat ekonomi dari leasing. Nah, kan di sini ada lesor. Lesor kan yang menyewakan ya. Maka kemudian lesor ini menentukan jumlah berapa sih yang harus disewakan gitu ya. Nilai sewanya berapa? Berdasarkan apa? Tingkat pengembalian dari implicit rate. Implicit rate itu apa? Ya yang harus dibayarkan. Rate-nya itu maksudnya bunga. Bunganya berapa sih? Gitu ya. Maka kemudian kita perlu menghitung berapakah nilai present value. Nah, ini digunakan untuk menjustify nilai dari aset leasing. Kemudian, jika residual value atau nilai sisanya itu ada gitu ya, maksudnya sudah kita tentukan gitu ya, baik itu dia sistemnya adalah garansi, digaransi atau ditentukan oleh si siapa, lesor ataupun tidak di awal perjanjian antara lesor dengan lesi, gitu ya, maka perusahaan tidak akan mencatat sebagai recover, ya recovernya tidak sebanyak dari pembayaran lease payment. Maksudnya apa? Ini nanti bisa dikeluarkan gitu ya, dalam perhitungan berapakah yang harus dibayarkan. Oke, nah ini contohnya untuk Fayful Leasing Company menandatangani kesepakatan pertanggal 1 Januari 2010 terkait dengan lease equipment kepada Reed Company. Nah, informasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah non-cancelable lease. Leasing tersebut tidak bisa dibatalkan, yaitu selama 6 tahun jangka waktunya dengan renewal option. Jelas, ketika ada renewal option ini pasti apa masuknya adalah sebagai financial lease, gitu ya, finance lease. Nah, maka kemudian di sini equipment tersebut memiliki umur ekonomis selama 6 tahun. Syarat yang kedua terpenuhi, yaitu apa? Umur ekonomisnya adalah maksimal gitu ya, majority, mayoritas dari umur ekonomis 6 tahun, periode leasingnya juga 6 tahun. Kemudian, nah cost dari fair value dari aset tersebut adalah per 1 Januari 2010 senilai 343.000 pound sterling. Kemudian aset akan dikembalikan gitu ya, kepada lesor pada akhir periode leasing, yang mana pada saat itu aset tersebut diharapkan memiliki nilai sisa senilai 61.071 pound sterling. Nah, dan di situ residualnya tidak digaransi, tidak dijamin. Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah si penyewa atau lesi. Nah, selanjutnya Red Company berasumsi bahwa ada tanggung jawab secara langsung terkait dengan executory cost. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Rate itu siapa? Rate adalah yang menyewa. Executory cost ini termasuk di dalamnya adalah asuransi, dalamnya ada pajak gitu ya. Maka itulah yang disebut executory cost yang tadi saya sebutkan. Kemudian agreement, kesepakatan tersebut mengharuskan pembayaran yang sama gitu ya untuk setiap tahun, annual rental payment yang dimulai per tanggal 1 Januari 2010.
Maka kemudian cara ngitungnya bagaimana? Ini hitungan menurut siapa? Hitungan menurut lessor. Kalau kita mau nyewakan itu nilainya berapa sih gitu ya? Atau nilai kalau kontraknya nilainya berapa? Maka kemudian kita hitung. Dengan asumsi si lessor itu menginginkan bahwa nilainya rate of return dari investment ya. Internal rate of return-nya berapa? 10% dengan menghitung jumlah dari annual rental payment. Berapa residual value-nya? 61071 yang kita tadi dapat dari soal 61071 pound sterling 61.000. Kemudian kita kalikan dengan present value single sum, yaitu dengan bunga 10%, jangka waktunya 6 tahun. Diperoleh faktornya adalah 0,564447. Maka kemudian ini kita kalikan sehingga kita peroleh nilai residual value-nya adalah 34.473.000 pound sterling. Itu. Nah, kenapa sih kita perlu menghitung nilai present value? Ya, jadi 61071 ini residual value yang diharapkan di akhir periode itu adalah future value. Nah, 6 tahun lagi itu harapannya kita masih punya nilai residual terhadap aset tersebut, terhadap equipment tersebut adalah sebesar 61.071 pound sterling. Itu nanti 6 tahun lagi. Nah, 6 tahun lagi kan 61.071. Nah, nilai sekarangnya berapa? Karena kita mau kontraknya itu sekarang gitu ya. Bukan nanti, bukan 6 tahun lagi. Kalau ditarik ke sekarang, itu jadinya adalah 34.473 pound sterling. Sehingga kemudian, nah kita hitung sekarang fair market value pada saat nilai kontraknya sekarang berapa? 343.000 pound sterling. Oke, ini nilainya ini. Nilai aset per sekarang per kontrak sekarang gitu ya. Ibaratnya begitu. Nah, ini kan nilai present value, present nilai sekarang. Maka kemudian dari nilai residualnya, nilai sisanya ini kita kurangkan. Yang apa? Dari nilai present value. Kita nggak bisa menggunakan yang future value. Kenapa? Kita ngitungnya sekarang gitu ya. Kalau saat ini ya kita saat ini gitu ya. Berarti nilai fair value-nya sekarang, fair market value-nya dikurangi dengan nilai present value dari residual, berarti inilah yang akan nilai yang akan kita sewakan. Karena sewanya tadi tidak termasuk residual. Residual itu yang nanti akan kita peroleh di akhir periode. Gitu. Sehingga jumlah yang bisa direcover, artinya pada saat lease payment, artinya apa periode pembayaran itu tadi, yang akan kita leasingkan. Ya, 34.473 ini apa sih Pak? Ini nilai sisa residual yang akan kita peroleh pada akhir periode leasing. Sehingga nilai pada saat leasing itu sebenarnya berapa sih yang harus di recover? Yaitu sebanyak 308.524 pound sterling. Dapatnya dari 343.000 dikurangi 34.473. Nah, kemudian nilai ini ya kan, dari 308.524 kemudian kita bagi dengan nilai anuitas. Maksudnya gimana Pak? Ini tujuannya adalah kita hitung berapa sih harusnya yang dibayar per bulannya gitu. Dengan asumsi ada bunga 10%. Bunga 10% ini tujuannya sebenarnya apa sih? Untuk mengantisipasi time value of money, penurunan nilai uang gitu ya. Bahwa nilai uang itu semakin lama semakin rendah. Nah, itu. Maka kemudian kita hitung berapa sih kalau ada ini biar nilainya menjadi tetap. Harapannya seperti itu sebenarnya. Maka kita gunakan faktor annuity due, yaitu dengan bunga 10% dengan periode 6 tahun. Maka kemudian 308.524 ini dibagi dengan faktor tadi. Kalau kita tabel present value annuity gitu ya. Annuity due ya, yaitu jatuh tempo gitu ya. Berapa? 4,79079. Maka 308.527 dibagi 4,79079 dapatlah pembayaran per tahun. Annual payment required. Berarti per tahun. Per tahunnya adalah 64400 karena dibagi. Sehingga kita peroleh annual fee-nya adalah 64400. Kemudian nah nanti berarti di sini gimana? Berarti pada saat kontrak adalah nilainya 343, kemudian annual fee-nya yang harus dibayarkan oleh si separate yaitu yang lesi adalah
64.400. Kemudian kita hitung menggunakan tabel amortisasi gitu ya. Sehingga nanti bunganya berapa, ininya berapa. Nah, dari sini annual fee-nya dia akan tetap gitu kalau di tabel amortisasi. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi dari leasing oleh lessor. Karena ini adalah pencatatannya menggunakan bukunya si lessor. Lessor itu siapa yang menyewakan. Maka ada 3 tipe. Klasifikasinya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu operating lease, seperti yang sama yang sudah kita sampaikan. Operating lease itu, yang mana operating lease? Operating lease adalah di luar yang 4 kriteria. Ketika tidak terpenuhi salah satu saja, maka maksudnya adalah jika tidak terpenuhi kriteria keempat-empatnya, gitu ya. Artinya salah satu dari 4 itu kemudian tidak terpenuhi, maka itu diakui sebagai operating lease. Ya, yang mana? Yang lalu, gitu ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Kemudian, nah, ada operating lease. Yang kedua adalah finance lease. Finance lease sendiri, kalau penyelenggaraan pencatatannya itu dilakukan oleh lessor, maka ini akan dicatat menggunakan 2 cara, yaitu direct financing lease dan sales type lease. Ini yang mana satu? Ya, kita lihat kriterianya. Maka ketika ada kesepakatan leasing ini, satu, apakah ada transfer ownership, transfer hak kepemilikan gitu ya. Ini kan semuanya adalah kriteria finance lease, Pak. Ya, terpenuhi salah satu saja sudah masuk sebagai finance lease. Betul. Maka di luar itu adalah operating lease. Nah, sekarang yang kita bahas adalah finance lease-nya. Finance lease ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu sales type dan direct financing. Yaitu kriterianya apa? Jika aset fair value-nya itu sama dengan book value dari lessor, maka kemudian dicatat sebagai direct financing lease. Kalau tidak, gitu ya, jika tidak sama itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, gitu ya. Maka ini diakui sebagai sales type lease. Cara mencatatnya nanti agak sedikit berbeda. Kriteria finance lease apa? Apakah ada transfer kepemilikan? Apakah ada bargain purchase option? Apakah lease term-nya kemudian major dari economic life? Yang terakhir adalah apakah nilai present value payment itu substantially untuk seluruh fair value. Artinya nilai present value-nya itu apakah secara substansial, artinya sama besar, bahkan mungkin ya substansial itu maksudnya cukup substantif, cukup besar untuk mendiskresi alias merecover dari nilai fair value dari aset. Ketika ya berarti analisis. Tapi kalau tidak, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi ya kalau tidak sesuai, ya, maka kemudian operating. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimanakah ketika direct financing method? Yaitu dari sisi lessor. Nah, secara substansi dari pembiayaan dari aset tersebut, artinya pada saat proses sewa menyewa, pada saat pembelian aset gitu ya oleh si lessee, maka si lessor akan mencatat satu adalah lease receivable, bukan sebagai lease aset. Kenapa lease receivable? Nah, iyalah, kan yang punya. Lessor itu adalah sudut pandang yang punya barang. Yang menyewakan. Nah, kalau yang menyewakan maka akan mencatat sebagai lease receivable. Bukan lease aset, bukan. Kalau lease aset itu bagi si penyewa, tapi bagi si yang menyewakan akan dicatat sebagai lease receivable. Kenapa lease receivable? Ya dong, karena nanti akan ada periode-periode yang akan diterima. Artinya sewa tersebut masih akan dibayar dalam waktu beberapa tahun ke depan misalnya. Berarti kan belum diterima sekarang. Kalau belum diterima sekarang, aset kita ada di pihak lain, maka ini masih kemudian dicatat sebagai lease receivable. Nah, kemudian receivable ini, ya, piutang ini menyajikan present value dari minimum lease payment. Minimum lease payment. Minimum itu artinya apa? Ya minimum. Minimalnya berapa dari pembayaran rental itu. Ditambah dengan nilai present value dari unguaranteed residual value. Ditambah dengan nilai residual value yang tadi kalau kita menentukan di sini di awal ini kan kita keluarkan ya ini annual, maka kemudian minimumnya ini annual kemudian ditambah dengan present value dari residual, maka itulah receivable.
Nah, schedule-nya akan menjadi seperti ini. Ini adalah schedule amortisasi gitu ya, tabel amortisasinya. Dari soal yang sama, nilainya adalah 343.000. Ini lease receivable. Artinya ini nilai total dari leasing oleh si lessor gitu ya. Kemudian pembayaran annual, ya annual payment-nya gitu kan ditambah dengan tadi residual value gitu ya. Unguaranteed residual value, URV gitu ya maksudnya. Ini adalah 64, 64, 64, 64, 64. Kemudian terakhir ini karena untuk ya terakhir itu mengenolkan gitu ya. Kita nggak dapat nilai sisanya, ya sudah habis gitu. 343, kemudian ada pembayaran di tahun pertama 64, recovery list receivable, maka kemudian dikurangkan dari 278, 278 kalikan 10% dari list receivable, ini diselisihkan berarti recovery-nya berapa dan sampai dengan habis. Gitu ya. Nah, ini adalah amortisasi. Ini implementasi dari apa yang sudah kita hitung yang sebelumnya. Nah, sehingga jurnalnya untuk lessor di 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut. Jurnalnya gimana? Ya sudah, kita catat sebagai list receivable 343. Kemudian kita catat sebagai nilai equipment-nya di kredit. Artinya berkurang. Ya, kok berkurang, Pak? Ya, karena equipment ini kemudian kita sewakan. Kok dikeluarin? Gitu. Apakah dijual? Bukan dijual, tapi disewakan. Dalam hal ini, begitu sudah ada kontrak, maka kemudian equipment ini sudah tidak dikuasai lagi oleh si lessor. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil kontrak akan digunakan. Memang secara kepemilikan equipment-nya ini masih merupakan miliknya si lessor, kecuali kalau ada transfer ownership, gitu ya. Itu pun juga masih secara legal formalnya masih ya, tetapi secara substansinya sebenarnya equipment ini dikuasai oleh si lessee, sehingga equipment-nya di kredit. Kemudian nanti si lessee akan mencatat list equipment masuk debit. Kemudian pada saat terjadi pembayaran atau pembayaran oleh si lessee, maka lessor akan menerima apa? Cash 64.400. Dari mana? Dari sini leasing. 64 pembayaran. Ini yang akan diterima sehingga kemudian cash kemudian mengurangi dari list receivable. Kemudian dicatat juga interest receivable untuk di tanggal 31 Desember. Ini adalah penyesuaian per tanggal 31 Desember. Kemudian interest revenue sebesar 27.860. Nanti interest receivable dibalik di tanggal 1 Januari karena dia pembayarannya di setiap awal tahun. Maka 2011 cash 64.400, list receivable 36, kemudian interest receivable. Gitu. Kemudian di 31 Desember sama. Nah, ini perhitungannya adalah berdasarkan dari tabel amortisasi. 24206 ini dapatnya dari mana, Pak? Dari 10% dikalikan dengan rate-nya berapa? 10% dari ini. Dari sisa list receivable. 10% 2420. Gitu ya. Oke. Berikutnya bagaimanakah dengan operating method kalau dia operating list? Ya, kalau operating list ya dicatat saja sebagai rental receipt gitu ya. Berarti expense dong, Pak. Yes, rental revenue. Bagi si lessor, bagi si lessee adalah expense. Sudut pandangnya begitu. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai siapa gitu ya. Kalau by lessor ya berarti kita adalah yang menyewakan. Kalau lessee ya berarti yang menyewa. Kalau yang menyewa, kalau itu masuknya adalah operating, maka akan dicatat sebagai rental expense. Tapi bagi si lessor akan dapat rental revenue. Kemudian mendepresiasi list aset ya sesuai dengan yang seharusnya. Depreciate this asset in the normal manner. Ya, yang seharusnya berapa gitu ya. Bagaimana this asset? Kalau umurnya 6 tahun ya didepresiasi selama 6 tahun gitu ya. Itu. Kemudian dengan asumsi Feivel ya itu mencatat dari list sebagai operating list.
Kalau mengakuinya sebagai operating lease, maka mencatat rental payment-nya adalah sebagai berikut. Maka dicatat cash, kemudian rental repayment. Sehingga ini yang akan kita catat. Kasnya, kemudian. Nah, depresiasinya bagaimana? Ya sudah, kita catat saja depresiasinya. Yaitu 343.000 dikurangi dengan residual value-nya 61067 dibagi 6 tahun sama dengan 57157. Nah, ini ada yang clear ya, depreciation expense-nya kok jadi 46. Harusnya berapa? Nah, ini harusnya adalah 57167. Nah, ini dia. Hitungannya begini di sini begitu gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah, ada special accounting problems-nya ya. Ini adalah ada residual value, kemudian sales type gitu ya, kemudian bargain purchase option, inilah shield direct cost dan current versus non-current classification serta disclosure. Ini adalah special accounting problems terkait dengan leasing, terutama dari lessor. Ya, oke. Nah, residual value. Residual value seperti halnya yang sudah kita pelajari sebelumnya dan sudah kalian pelajari sebelumnya di AKM gitu ya. Residual value itu apa sih? Nilai sisa. Nilai sisa dari apa? Estimasi fair value dari aset di akhir masa leasing. Yang namanya sebuah aset meskipun sudah digunakan tapi akan punya nilai sisa gitu ya. Karena kita depresiasi terus. Ada yang makin tua itu makin mahal harganya. Kenapa? Karena sudah jadi barang antik. Contohnya, kalau kita mengatakan bahwa kendaraan itu sekarang kita mengatakan untuk beli Fortuner, Fortuner itu harganya sekitar 400, 500 sampai dengan 700 juta sekarang, 700 juta. Tapi bisa jadi 25 tahun lagi Fortuner yang sekarang gitu ya, itu akan jadi barang antik. Kenapa? Yang lainnya sudah rusak dan mungkin populasinya semakin sedikit sudah ada yang di scrap, sudah ada yang rusak. Tapi ada yang orang yang sangat kaya raya beli mobil itu nggak dipakai, cuman dijadikan koleksi item. Ini juga terjadi pada kendaraan-kendaraan tua yang dulu Honda Astrea Grand, Astrea yang lama gitu ya. Ada yang jual sampai dengan 100 juta. Padahal dulu harganya nggak nyampe. Paling harganya dulu itu zaman dulu itu harga 6 juta, 7 juta itu sudah mahal sekali. Sekarang mengalami pergeseran yang luar biasa karena nilai inflasi. Ya sebenarnya nilainya sama, masih sekitar 7 juta, tapi sekarang jadinya 15 juta gitu. Seperti itu. Tapi itu di luar ini. Tapi sebenarnya ketika kita menggunakan contohnya kendaraan gitu ya. Kendaraan kita beli 16 juta sekarang. Honda Beat gitu ya misalnya. Honda Beat 16 juta. Kemudian kita gunakan, apakah nilainya masih akan sama? Tidak. Semakin lama akan semakin turun. Estimasinya adalah sekitar kalau di otomotif gitu ya. Otomotif itu umur ekonomis yang paling ekonomis untuk sebuah kendaraan adalah 5 tahun. Tergantung perawatannya. Kalau perawatannya bagus bisa lebih. Nah, kalau menurut pajak adalah 8 tahun. Maka setelah periode masa 8 tahun itu, kan nilainya jadi 0 menurut perhitungan akuntansi. Tapi sebenarnya masih ada nilai yang tersisa, bukan? Masih. Contohnya sekarang saja untuk kendaraan seperti Yamaha Mio, itu masih laku dengan harga 2-3 juta. Padahal kendaraan tersebut umurnya sudah 10 tahun. Nah, itulah yang dimaksud sebagai residual value. Residual value itu apa? Estimasi fair value. Estimasi. Ingat, akuntansi itu ada yang menggunakan estimasi. Kenapa estimasi? Karena tidak bisa memastikan. Judulnya estimasi. Apakah ada yang pasti? Ya, enggak juga. Tetapi paling tidak sudah bisa tergambarkan. Nah,
Fair value. Fair value itu apa? Nilai wajar. Gitu. Nilai wajar. Wajarnya itu apa? Bisa menggunakan market value, nilai pasar. Jadi fair value nilai wajar. Ini wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Tapi sekarang lagi banyak yang nggak wajar. Gitu. Lagi ada yang goreng gitu. Bisa nilai digoreng. Ya. Di up. Makanya trennya sekarang tanaman jadi up, naik lagi harganya. Nah itu maksudnya goreng gitu. Itu sebenarnya yang terjadi adalah ketika ada suatu komunitas itu join dan seterusnya, kemudian dia memainkan. Dia beli dengan harga sekian, ngebom. Oh harganya sekian, jadi naik semuanya orang. Kita kan memang begitu, modelnya latah gitu, dimainkan. Sehingga ketika oke saya beli 100 juta, gitu, maka orang lain jadinya mengakuinya jadi lebih tinggi. Nah, padahal sebenarnya saya sudah beli banyak dulu, sehingga saya jualin lagi. Hanya naik. Habis itu saya hancurin lagi. Caranya saya stok barangnya itu saya jual semua. Jadi stok di pasaran banyak, maka nilainya menjadi rendah. Gitu. Karena saya mau main yang lain lagi, ya. Gitulah, menipu banyak orang sebenarnya. Oke, maka kemudian ada istilah, nah residual value sudah jelas. Maka kemudian ada istilah yang namanya residual value yang garansi. Garansi ini apa? Lesi itu sepakat untuk apa namanya? Menandatangani. Ya sepakat sih. Sepakat tentang apa? Bahwa nanti terkait dengan menanggung. Menanggung apa? Kalau terjadi penurunan nilai atas nilai sisa gitu, residual value yang tercatat, yang diakui oleh yang diharapkan sebenarnya oleh si lesor, maka dia akan menanggung. Siapa? Yang nyewa. Kalau nilainya nanti ternyata nggak nyampe, kalau tadi kan kita hitung nilai residualnya itu sebesar berapa? Residualnya ini. Nah, residualnya adalah 61071. Nah, kalau garansi itu si lesi yang akan menjamin bahwa nanti kalau terjadi penurunan nilai lebih dari 61 akan nilai sisanya itu lebih rendah dari 61071, maka dia yang akan menanggung. Artinya Silesi akan membayar ganti dari penurunan nilai tadi. Kalau itu dicatat sebagai garansi. Garansi residual. Kenapa begitu? Karena selama periode penggunaannya realize gitu ya, ada nilai residual value pada akhir periode leasing. Karena dia yang pakai lesi kan, bukan si lesor. Apalagi dipakainya full 6 tahun habis. Nah, kemudian ada lease payment. Nah, lease payment ini adalah si lesor kemudian kemungkinan akan menyesuaikan dari lease payment, nilai pembayarannya. Karena ya kenaikan dari recovery guaranteed residual value. Maka akan disesuaikan. Begitu sudah diketahui bahwa ada garansi, oke, saya akan jamin. Ketika jamin, maka selanjutnya adalah ketika dijamin itu maka annual fee-nya itu berubah. Sehingga di list payment-nya juga akan berubah, disesuaikan. Kemudian untuk lesi accounting untuk residual value dari sisi lessor sekarang adalah lesi adalah di situ minimum list payment termasuk di dalamnya adalah garansi residual value. Tetapi di exclude. Kalau untuk unguaranteed residual value dikeluarkan dari list payment, minimum list payment. Tapi kalau garansi si lesi itu mencatat sebagai garansi, oke, saya setuju untuk nanti nilainya tidak akan berubah dari itu, maka itu dimasukkan sebagai pencatatan oleh lesi di minimum list dimasukkan. Tapi kalau unguaranteed tadi dikeluarkan. Yang dikeluarkan apa? Nilai present value-nya dikeluarin dari perhitungan minimum list payment. Itu ya. Oke. Nah, contohnya ini adalah garansi. Ya, garansi. Kalau tadi yang unguaranteed. Ini CNH Capital Netherlands gitu ya.
merupakan subsidiari anak perusahaan dari CNH Global. Dan Ivanhoe Mines Ltd. Kanada menandatangani lease agreement yang tertanggal 1 Januari 2012 yang mengharuskan bahwa CNH itu melakukan lease, gitu ya. Ya, leasing. Lease front end loader, ke Ivanhoe. Ini maksudnya alat berat, gitu. Truk-truk gitu ya. Bisa juga eskavator. Ya, kita lihat saja. Ivanhoe yang mulai 1 Januari 2012. Kemudian periode leasingnya dan provisi dari lease agreement-nya adalah sebagai berikut. Nah, periode leasing adalah 5 tahun. Lease agreement ini adalah non-cancelable yang tidak bisa dibatalkan, sehingga mengharuskan equal rental payment. Ya, pembayaran yang sama untuk setiap tahun. Pembayarannya adalah setiap awal tahun. Di setiap awal tahun. Yaitu menggunakan basis anuitas. Kemudian loader tersebut, truk tersebut ya, memiliki nilai fair value pada saat penandatanganan kontrak, gitu ya. Pada saat inception itu adalah senilai $100.000 dengan estimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Berarti fully ya, umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian leasingnya juga selama 5 tahun periodenya. Kemudian estimasi residual value-nya adalah $5.000 pada akhir masa leasing. Sehingga di sini, nah Ivanhoe membayar seluruh executory cost. Executory cost itu termasuk di dalamnya adalah pajak, kemudian ada asuransi. Nah, tapi di sini dinyatakan bahwa membayar seluruh executory cost kepada pihak ketiga kecuali dari pajak kendaraan tersebut, yaitu sebesar 2.000 per tahun, yang mana ini dimasukkan sebagai bagian dari annual payment ke CNH. Dia nggak mau bayar, tapi dimasukin aja jadi pencatatan di siapa? Di annual fee-nya, gitu ya, saat dia bayar setiap tahun. Executory cost yang, maka kalau executory cost itu biasanya dikeluarkan, jadi tidak termasuk dari annual payment-nya oleh si lessee, tidak termasuk biaya sewanya, gitu. Nah, dalam hal ini dia minta pengecualian bahwa pajaknya, pajak kendaraan ya udahlah, tidak dimasukkan sebagai executory cost, tapi dimasukkan sebagai annual payment. Nah, kemudian leasing ini tidak ada renewal option. Kemudian loader tadi, kendaraan truk tadi, dikembalikan kepada CNH pada akhir masa leasing. Nah, Ivanhoe incremental borrowing rate-nya, incremental borrowing rate-nya adalah 11%. Bunganya adalah 11% per tahun, bunga incremental ya. Nah, kalau yang single-nya kan tidak ada. Informasinya ya kita pakai yang 11%. Kemudian Ivanhoe mendepresiasi berdasarkan metode garis lurus. Nah, CNH kemudian melakukan perhitungan ya, untuk annual rental ya, untuk mendapatkan pengembalian atas investasinya sebesar dengan bunga gitu ya, 10% per tahun. Dan hal ini diketahui oleh Ivanhoe. Nah, maka kemudian bagaimanakah perhitungan dari CNH? Ya, yaitu kita mendapatkan fair value lease asset ke lessor, yaitu sebesar berapa? 100.000. Ini adalah nilai fair value pada saat dilakukan penandatanganan kontrak. Gitu ya. Nilai pada saat itu, fair value. Kemudian dikurangi nilai dari present value, residual value. Residual value-nya itu adalah sebesar 5.000, kita kalikan dengan 0,6292, ini nilai faktornya untuk residual value-nya ya, dengan jangka waktu sesuai dengan periodenya berapa, 5 tahun. 0,6 dengan bunga 10% ROI gitu ya, return on asset, sehingga diperoleh 3.104. Yang nilai yang akan direcover oleh lessor melalui lease payment maksudnya apa? Nilai yang akan
dibayarkan kepada si lessor berdasarkan pembayaran oleh lesi adalah sebesar 96.895. 100 dikurangi 3.104. Sehingga 5 periode lease payment-nya adalah berapa? 96.895,4 dibagi 4,16986. Ini adalah nilai dari faktor untuk 5 tahun dengan bunga 10% gitu ya. Maka nilai present value annuity due-nya namanya ini tabel 65 gitu ya. Sehingga dibagi dapatlah 23.237,9. Nah, ini minimum lease payment ya, termasuk di dalam guarantee residual value, tetapi tidak masuk dalam residual unguaranteed residual value. Nah, sehingga kemudian kalau kita menghitung gitu ya, ini tadi adalah annuity due termasuk untuk, nah ini garansi maupun, nah ini termasuk dalam residual value. Nah, kalau kita mencatat annuity due basis termasuk garansi residual value, beda ya. Sama-sama bunga 10%, nilai present value-nya ya sudah langsung dicatat 96.895. Yaitu 23.237,09 dikalikan 4,16986. Dibalik ini angkanya. Ini perhitungan dari lesi. Kalau yang di sini adalah perhitungan dari lessor. Ya, sebenarnya ujung-ujungnya sama sih, angkanya 96.895,4. Ya, cuman ini beda sudut pandang saja, sehingga kita hitung nilai present value dari garansi residual value-nya 5.000, ya sama. Sehingga kemudian dimasukkan nilainya, kalau tadi dikurangi, kalau di sini ditambahkan. Sehingga lesi capital amount-nya adalah 100.000. Oke. Bingung nggak? Biasanya bingung. Jadi, kalau kita posisinya adalah lesi, kita dapat pembayaran annualnya, gitu ya. Kan biasanya lesi akan dapat, oh ini annual rental payment-nya berapa? 23.23709. Ya kan, annual. Dapat informasi ini. Kemudian berapa sih present value dari annual payment-nya? Post. Kemudian kita kalikan dengan 41986, dapatlah 96895. Karena di sini termasuk guaranteed residual value, maka kita hitung. Ini dari sudut pandang lesi ya. Kita hitung apa? Nilai residualnya kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Berarti kalau kita nggak tahu nilai yang harus dikapitalisasi berapa, yang melakukan kapitalisasi siapa? Lesi, bukan lessor ya. Lesi. Kenapa? Yang nyewa gitu ya. Maka kemudian berapa sih nilainya? Oke, kalau begitu kita hitung. Annual rental payment-nya kita hitung nilai present value-nya 96.894, kemudian residual. Karena ini adalah garansi, maka kita tambahkan nilai dari present value tersebut ke dalam annual rental payment. Sehingga yang dikapitalisasi adalah 100.000. Pak, kalau ungaranti, berarti ini nggak dimasukkan. Berarti cukup 96.895. Gitu. Dari sisi lesi. Gitu. Kalau dari sisi lessor, ya kita hitung nilai fair value-nya sekarang berapa? 100.000. Kemudian dia mau apa namanya garansi atau ungaranti, ya nggak masalah gitu. Yang kita hitung nilai residualnya saja, nilai present value-nya. Kita keluarkan nilai present value, maka jumlah yang harus direcover adalah 96.895. Loh, kok dikeluarin, Pak? Ya, karena ini nanti akan diterima oleh siapa? Oleh si lessor. Sehingga nggak dimasukkan dalam perhitungan nilai dari annual payment yang harus direcover oleh si lesi. Sehingga 5 periode pembayarannya adalah ya sudah 96 dibagi dengan nilai faktor untuk present value annuity due-nya berapa? Dapatlah 23.237. Ini sebenarnya cuma bolak-balik saja. Lessor ngitung annual payment-nya, si lesi ngitung nilai jumlah yang harus dikapitalisasi. Bolak-balik saja. Nah, selanjutnya kita hitung amortisasi. Ya. Kalau untuk garansi residual value-nya bagaimana? Sudah hitung 100.000, kemudian sama nilai present value. Itu seterusnya.
Karena kenapa Pak angkanya enggak 23? Kan tadi 23, 237. Betul. Karena tadi sudah disepakati di awal bahwa ada executory cost yang dimasukkan ke dalam list payment, maka 23, 23709. Ini sebenarnya 23, 237,09. Tapi karena ditambah dengan executory cost yaitu terkait dengan pajak kendaraan sebesar 2.000, maka di list payment-nya, annual list payment-nya itu menjadi bertambah 2.000. Sehingga dapatlah 25, 237. Gitu. Dan ini di akhir masa leasing kita akan dapat sebesar 5.000. Ini siapa? Si Ivanho. Nah, selanjutnya pada akhir masa periode leasing sebelum lesi itu mengembalikan kepada CNH yaitu si lessor, maka list asset dan liability-nya itu dihitung gitu ya. Maka list under finance list-nya berapa? 100.000. Kemudian akumulasi depresiasinya 95. Oh, pas. Kemudian interest payable-nya 454,76, list liability-nya 454,24. Oke, sama. Nah, ini. Sehingga balance-nya sama. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Saya mau nanya, ini yang finance list itu sama dengan kapitalis berarti ya, Pak? Ya, jadi begini. Sebenarnya pada intinya adalah finance list, gitu kan. Sebenarnya tipenya kan ada dua, operating list dan finance list. Nah, finance list ini mengharuskan bagi si perusahaan si lesi yang menyewa itu melakukan yang namanya kapitalisasi. Maka itulah jadinya finance list jadinya dicatat sebagai kapitalis. Artinya adalah aset yang diperoleh melalui finance list kemudian dikapitalisasi, jadilah kapitalis. Gitu. Tapi intinya itu sesuatu hal yang sama. Gitu. Kapitalis sama finance list itu sama. Secara teorinya sebenarnya nggak ada kapitalis. Yang ada adalah finance list dan operating list. Tapi ya karena hasil dari finance list itu kemudian dikapitalisasi untuk yang nilainya besar kemudian jangka panjang gitu ya, maka harus dikapitalisasi, jadilah itu lebih dikenal sebagai istilah kapitalis gitu. Jadi intinya sama jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm? Jadi saya mau nanya untuk yang executory cost itu kan tadi bagiannya ada kayak asuransi pajak gitu. Tadi kan dia ini kan pajaknya ya Pak kan yang ini. Terus nilai pajaknya itu kan setiap tahunnya kan sama kan 2000. Nah, bagaimana jika kalau misalkan nilai pajaknya ini berbeda terus Pak setiap tahunnya? Apakah masih dimasukin ke dalam perhitungannya atau gimana Pak? Soalnya kan variabel itu Pak. Betul, sebenarnya yang namanya pajak dalam hal ini adalah pajak kendaraan misalnya. Pajak kendaraan itu semakin lama semakin tua kendaraan tersebut semakin rendah. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak menggunakan tidak menggunakan dasar aktualnya. Ini kita gunakan asumsi. Karena kalau kita menggunakan dasar aktual gitu ya, ya intinya ilmunya adalah best practice gitu. Mudahnya ya sudah diestimasi berapa. Oh, pajaknya sekian. Sebenarnya sudah bisa kita ketahui di awal. Pajak kendaraannya adalah nilainya sekian. Ya sudah kita bikin aja flat. Karena ini akan memudahkan gitu ya. Kenapa kok dibikin flat? Karena akan memudahkan satu dari perhitungan, yang kedua dari nilai kontrak gitu ya. Akan jauh lebih mudah untuk kontrol. Boleh nggak Pak kalau misalkan pajaknya itu dibikin fluktuatif? Boleh-boleh saja, karena pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi dari sisi annual payment-nya gitu ya. Maksudnya apa? Minimum list payment-nya kan minimum list payment-nya kan nggak terpengaruh sebenarnya.
dari nilai seharusnya kan 23.237. Hanya yang harus dibayarkan itu saja yang jadi berubah. Maka kerepotan sekali kalau kita membuat kesepakatan seperti tadi. Jadi executory cost yang misalkan pajak ini 2.000 di sini jadi 1.900, 1.800, 1.500. Maka kemudian ini kan nggak bisa kita kontrak gitu. Karena di sini juga belum pasti. Masalahnya itu yang namanya pajak itu kan ada pastinya nggak? Apakah nanti ada sekian persen, sekian persen? Karena pajak itu yang menguasai siapa sih? Pemerintah. Gitu. Kemudian kebijakan pemerintah bisa berubah? Bisa berubah. Contohnya sekarang, pajak untuk kendaraan baru itu turun sampai dengan 30%. Menyebabkan harga kendaraan itu turun karena barunya saja rendah gitu ya. Karena PPNBM-nya itu dibebaskan gitu ya, sebesar 30%. Ngaruh nggak kepada harga jual? Ngaruh. Tujuan ini sebenarnya bentuk apa sih? Bentuk insentif pemerintah. Untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi terutama dunia otomotif. Dengan ada penurunan atau dengan adanya insentif tadi, otomatis diharapkan penilai penjualan dari kendaraan itu naik. Kalau nilai kendaraannya itu naik, gunanya apa sih, Pak? Berarti ada transaksi ekonomi yang terjadi. Kalau terjadi transaksi ekonomi, berarti yang sales dia akan dapat bonus, kemudian si produsen akan mendapatkan pendapatan, berarti nanti karyawannya juga akan dapat gaji, kemudian ada rekrutmen banyak, gitu ya. Maka ini yang akan menggerakkan ekonomi. Daya beli masyarakat akan naik. Gitu maksudnya. Dengan adanya pendapatannya naik, disebarkan ke masyarakat, masyarakatnya daya belinya naik, berarti ekonominya bergerak. Kemudian yang jualan gorengan laku, yang jualan apa laku. Nah, sepertinya insentifnya hanya untuk pengusaha saja. Sebenarnya enggak, gitu ya. Sales dapat, kemudian leasing dapat, ini semuanya bisa dapat. Itu kemudian ke masyarakat. Nah, masyarakatnya dapat pendapatan, kemudian ekonominya jalan, diharapkan ekonomi kita bergerak, naik semuanya. Gitu. Nah, tapi itu kan tergantung dari pemerintah, apakah akan ada subsidi, apakah akan ada kebijakan apa. Nah, karena hal-hal tadi yang tidak bisa kita prediksi, maka kemudian executory cost yang pajak ini kita patok saja. Yang penting kan sama-sama disepakati. Oke. Selesai. Karena kalau tidak, akan kesulitan di sini. Dan nilai kontraknya nanti kan jadi geser semua. Gitu. Kontraknya 100, ya 100. Annual fee-nya per tahunnya berapa? Nah, kan lebih enak kalau flat. Kecuali kalau memang disebutkan bahwa akan mengikuti. Ya, berarti setiap tahun harus disesuaikan pembayarannya. Itu. Memang ada plus minusnya. Plusnya adalah tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Pajaknya ikut. Atau kalau paling enak, ya udahlah, situ bayar sendiri aja. Itu executory cost. Sehingga tidak dimasukkan dalam kontrak ini. Ini kalau di sini kan jadinya executory cost masuk, ya mau nggak mau harus dibikin flat agar perjanjiannya juga mudah. Tapi kalau misalkan untuk mengantisipasi yang tadi, Pak, kan pajak berubah-ubah terus. Ya sudah, executory cost ini kemudian kita exclude, makanya kan defaultnya sebenarnya kita exclude. Dikeluarin dari perhitungan ini, perhitungan kontrak. Sehingga yang di sini adalah perhitungan secara pastinya, yang executory cost ini silahkan ditanggung sendiri. Yang nanggung siapa? Ya yang pakai kendaraan. Gitu. Masa situ yang pakai saya yang bayar pajaknya. Gitu. Nah, si lessor dapat apa? Dapat pajak pendapatan gitu ya, PPh dari sewa. Gitu ya. Sebenarnya dia kebagian bayar sewanya, bayar pajaknya juga. Tapi pajak penghasil. Oke. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Pak, saya izin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya Pak. Yang mana? Yang masalah executory cost Pak. Itu kan Bapak bilang tadi itu juga ada asuransi, ada pajak. Nah nanti kalau misalnya ada dua-duanya itu ditambah langsung gitu ya Pak, misalnya 2.000 berarti di executory cost-nya itu 4.000 gitu ya Pak? Ya, itu tergantung pada kesepakatan pada saat terjadinya kontrak. Nah, di soal ini executory cost-nya itu kan ya ini. Mana tadi? Nah, ini dia.
tergantung kesepakatan. Biasanya executory cost itu dikeluarkan dari perhitungan annual rental payment. Biasanya gitu. Kenapa? Untuk memudahkan tadi. Karena yang namanya asuransi, yang namanya pajak itu bisa jadi fluktuatif. Nah, ketika disepakati, bolak-balik, ini tergantung lagi kesepakatan kontraknya. Kalau tadi executory cost-nya adalah asuransi misalkan, dan di situ pajak, kemudian udahlah saya nggak mau bayar di awal gitu ya, atau nggak mau lah saya bayar sendirian, udahlah diinputkan ke dalam pembayaran. Bisa sih, jadi bisa. Tergantung kesepakatan. Ketika tadi kesepakatannya adalah oke, dimasukkan ke annual payment, maka di sini nanti kemudian di perhitungannya misalkan 2000 dan 2000, berarti 4000 ya, executory cost 4000 ini kemudian dimasukkan di list payment. Gitu aja. Udah, gitu aja. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi kalau tidak ada kesepakatan yang tadi, executory cost itu yang nanggung adalah si lessee, ya tetap yang nanggung lessee, tapi tidak dimasukkan sebagai annual rental payment-nya, tidak ditambahkan ya. Ya, masalah. Tapi kalau ada kesepakatan tambahkan, ya udah kita catat aja. Simpelnya. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ya apa namanya, lanjutkan gitu ya. Maka kemudian di sini dengan asumsi bahwa depresiasi dari list aset itu lebih rendah dari residual value 5.000. Tetapi fair market value dari residual tadi adalah sebesar ya 3.000. Enggak 5.000 tapi ternyata cuma 3.000. Ini kalau yang garansi ya, garansi residual. Maka Ivanhoe akan mencatat jurnal sebagai berikut. Ivanhoe ini siapa sih yang menyewa? Maka dia akan mencatat loss on capital list sebesar 2.000, kemudian interest expense 45476 dan list equity 4545. Ya. Sehingga akumulasi depresiasinya 95 dan list equipment under finance list adalah 100.000. Kenapa di sini dicatat sebagai rugi 2.000? Karena dia menjamin. Si Ivanhoe itu kan yang nyewa. Di kesepakatan di awal dia menjamin bahwa nilai sisanya adalah sebesar 5.000, yaitu 45 penggabungan dari ini. 5.000 kan? Ya, kenapa dicatat sebagai less liability? Karena nanti akan dikembalikan kepada si investor. Dan ternyata fair value-nya lebih rendah dari 5.000, yaitu 3.000. Berarti dia yang harus menanggung karena dia yang menjamin. Ketika seseorang itu menjamin, mengatakan bahwa oke, saya jamin bahwa nilainya sekian. Berarti apapun yang terjadi dia yang harus bertanggung jawab kan? Nah, ketika harus bertanggung jawab ya bertanggung jawab dong. Maka diakui sebagai Pak, tapi kalau ternyata nanti ada pertanyaan, nilainya lebih besar dari 5.000, ya nggak masalah. Perlu disesuaikan? Nggak perlu. Bahkan itu sebenarnya asetnya punya siapa? Di lessor. Ya udah, balikin aja, selesai. Dan tidak ada pencatatan loss. Meskipun ada kenaikan, ya biar yang menyesuaikan adalah si lessor. Tapi bukan tanggung jawab si lessee. Karena yang dijamin adalah nilainya tidak akan lebih rendah dari 5.000. Garansi itu maksudnya. Kalau lebih tinggi kan malah untung si lessor. Gitu. Tidak ada masalah. Gitu. Tapi yang terjadi adalah ini untuk melindungi. Intinya adalah biar tidak mengalami penurunan yang lebih rendah dari yang disepakati. Garansi. Nah, kalau kendaraan, ya berarti makainya hati-hati. Jangan sampai senggol, jangan sampai senggol. Tapi kalau kita hati-hati kali itu malah justru nyenggol. Tapi kalau kita nggak terlalu hati-hati, ya karena kita nggak ada beban. Oke. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini loss-nya ini di-counter dengan cash, bayarnya cash. Ke siapa ini bayarnya? Ke lessor. Oke, sehingga kemudian di sini dengan asumsi bahwa fakta yang sama terkait dengan
hal yang tadi, kecuali bahwa 5.000 residual value unguaranteed itu ya dia unguaranteed, bukan guarantee. Maka CNH akan melakukan perhitungan list payment-nya adalah sebagai berikut. Maka nilai present value untuk annual rental payment-nya 23.237,09 kalikan 41. Ya sama seperti tadi, 96. Kemudian unguaranteed residualnya not capitalized by LSI, jadi tidak dimasukkan sebagai kapitalisasi LSI, sehingga LSI capital amount-nya adalah 96895. Ini kalau unguaranteed. Ivanhoe ini siapa? LSI. Kalau tadi kan kita catat sebagai garansi. Kalau garansi ya berarti nilainya itu dimasukkan, ditambahkan nilai residualnya, sehingga total yang harus dikapitalisasi jadinya 100 juta. Dalam hal ini karena unguaranteed, ya sudah nilai annual rental payment-nya dikalikan dengan nilai present value-nya, maka dapatlah total yang harus dikapitalisasi. Gitu. Artinya ini adalah present value annual rental payment. Nah, ini berarti yang dicatat sebagai equipment, lease equipment atau lease asset oleh si Ivanhoe atau LSI. Sehingga kemudian kalau kita hitung oleh Ivanhoe mining itu kan tambang gitu ya, maka lease liability-nya adalah dicatat 96. Bukan 100, karena dia unguaranteed. Kalau unguaranteed, ya ini. Dan seterusnya. Yang lainnya sama. Ini sama semua, Pak. Ya, karena tidak ada residualnya. Itu bedanya. Terus, nah, ini. Sehingga kemudian sebelum diserahkan, ini dihitung oleh si Ivanhoe. List equipment-nya berapa? Under finance list-nya 96895. Kemudian akumulasi depresiasi finance list 96895. Karena seluruhnya ya udah dipakai semua 0. Maka list liability-nya 0, nggak punya. Sehingga itu langsung dikembalikan ke CNH. Nah, ini perbedaan jurnal ya, pencatatan terkait dengan garansi residual value dan unguaranteed. Kalau garansi nilai finance list-nya adalah 100 juta. Kalau unguaranteed hanya nilai sebesar present value dari annual lease payment-nya 96895. Demikian juga untuk list liability. Nah, kemudian yang lainnya sama gitu ya. Kemudian jurnal penyesuaian juga sama, beda. Bedanya lebih besar untuk interest expense di garansi residual dibandingkan dengan unguaranteed. Tapi jurnalnya sama. Depresiasinya beda ya. Karena 100.000 dibagi 5, dikurangi 5.000 bagi 5. Ya, seluruhnya. Ini yang menghitung adalah si Tesi. Kemudian pembayaran berikutnya ya, ini beda juga angkanya. Perbedaannya ya karena di awal bisa ikut berubah sehingga berubah. Itu ya. Jadi nilainya yang berubah, yang berbeda dari nilainya. Tapi secara jurnal akun yang digunakan sama. Angkanya aja. Oke. Nah, kemudian lessor accounting untuk residual value. Nah, lessor dengan asumsi bahwa akan mampu merealisasi dari residual value di akhir masa leasing, baik itu garansi maupun ungaransi. Jadi dijamin dan tidak dijamin. Dengan asumsi sebagai berikut, ilustrasinya adalah direct financing list dengan residual value baik garansi atau non garansi sebesar 5.000, maka CNH menentukan pembayarannya adalah sebagai berikut. Pertama, value dari lease equipment. Kemudian dikurangi dengan nilai present value dari residualnya, 3.104 nilai present value-nya. Jumlah yang akan direcover adalah 96895. Kemudian dibagi dengan periode. Ini sama ya, annual rental payment-nya.
residual value? Ya tadi, kalau tadi adalah dari sisi lessee, sekarang dari sisi lessor. Gitu. Ya, mirip-mirip sih sebenarnya 100.000, ya sama saja. Oke, sama ya. Ini garansi atau ungaranti. Ini. Kemudian, nah, bagaimanakah jurnalnya pada saat terjadinya kontrak? Ya, list receivable, kemudian list equipment. List receivable di sini equipment, maaf, ini sudut pandangnya lessor ya. List receivable, kemudian kreditnya adalah equipment. Kemudian pada saat pembayaran pertama, ya dicatat sebagai cash, kemudian mengurangi list receivable dan property tax, ya pajaknya berkurang. Kemudian utang pajaknya karena dibayarnya include di sini ya, 25237. Kemudian jurnal penyesuaian untuk mencatat bunganya adalah interest receivable 7676,29, kemudian interest kredit. Ya, oke. Itu untuk yang tadi special accounting problems. Kemudian bagaimanakah dengan sales type list gitu ya? Oleh lessor. Nah, hal yang berbeda antara direct finance list dan sales type list adalah gross profit-nya. Gross profit atau gross loss gitu ya. Nah, lessor itu mencatat sell price atau nilai penjualan dari aset tersebut, yaitu dan cost of goods sold serta yang terkait dengan inventory reduction dari list receivable. Ini yang dicatat pada saat penjualan. Berarti kita menggunakan metodenya apa? Metode perpetual. Kalau perpetual berarti si lessor mencatat sales price, kemudian COGS, kemudian inventory ya sama ya. Dan list receivable. Karena sales itu nanti kemudian pasangannya list receivable. Biasanya kalau kita hanya account receivable kemudian sales gitu kan. Nah, ini list receivable kemudian sales. Kemudian cost of goods sold dan inventory. Udah gitu. Nah, perbedaannya adalah terkait dengan garansi dan ungaranti residual value. Nilainya jelas berbeda. Karena ketika garansi residual value nilainya akan jadi lebih tinggi dibandingkan yang ungaranti. Kok bisa? Karena yang residual value-nya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Itu aja. Contohnya ini adalah sales type list dengan garansi residual value, garansi. Dan ungaranti residual value. Asumsinya faktanya sama bahwa dilakukan direct finance list situation gitu ya. Kemudian estimasi residual value-nya adalah 5.000, yang mana jadinya adalah nilai present value-nya adalah 3.104,6. Kemudian list equipment-nya nilainya adalah 85.000 cost-nya. Dengan asumsi bahwa fair market value dari residual value-nya adalah 3.000 pada akhir periode list. Padahal nilai present value yang kita estimasi adalah 3.104,6. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini perhitungannya. Ini adalah jumlah dari CNH Financial Sales Type List. Gitu ya. Kalau sales type list, garansi residual value itu dicatat nilai list receivable-nya adalah 100.000. Kemudian perhitungannya annual list payment-nya 23.237,9 dikalikan dengan faktornya di tabel 65 untuk 5 tahun dengan bunga 10%, ditambah dengan nilai residualnya 5.000 dikalikan 0,62902 yang tadi 3.110 berapa ya? 4 gitu ya. Karena di sini 90 sekian. Sehingga sales price dari list asetnya itu adalah 100.000. Nah, kalau ungaranti ini list receivable-nya sama perhitungan. Sama. Tapi sales price dari list asetnya beda. Kalau yang garansi itu 100.000 utuh gitu ya. Kalau ungaranti 96895,4 karena nilai yang
3.104 yaitu nilai present value dari residual itu dikeluarkan. Nah, itu 100.000 dikurangi 3.104,6. Kemudian COGS, cost of goods sold-nya itu adalah senilai 85.000 COGS-nya. Karena apa? Di sini disebutkan cost-nya adalah cost to dealer-nya 85.000, yaitu COGS-nya. Nah, sedangkan unguarantee itu besarnya 81.895. Kenapa? Karena cost-nya dikurangi dengan nilai present value residual. Gross profit-nya bagaimana? Gross profit-nya adalah sebesar 15.000. Sama. Karena angkanya adalah dari 100.000 dikurangi 85. Kalau di sini berangkatnya bukan 100.000, tapi nilainya dari penjualannya 96895,4 dikurangi 81895,4. Gitu. Sehingga garansi residual value dan unguarantee-nya seperti ini pencatatannya. Cost of goods sold, kemudian sales revenue, inventory. Ya. List receivable. Ini sama list receivable. Sama, angkanya aja beda. Inventory-nya sama 85, sama-sama 85 karena ngambilnya aja. Tapi COGS-nya beda. Kemudian untuk mencatat first list payment, pembayaran pertama, ya ini dapatnya sama. 23.237 sama persis gitu ya. Kemudian pengakuannya sebagai revenue juga sama. Yang beda adalah pada saat terjadinya transaksi leasingnya di awal saja antara garansi dan ungaranti. Nah, kalau mencatat pembayaran berikutnya kedua sama di akhir periode juga sama, ini juga sama. Tapi yang membedakan adalah akunnya. Nah, akunnya beda. Di akhir periode lease, kalau yang garansi residual dicatat inventory sebesar 3.000, bayar cash, terima cash inventory-nya. Inventory itu maksudnya apa? Asetnya tadi dapat kembalian, karena dikembalikan maka akan masuk sebesar 3.000. Kemudian dapat pembayaran penggantian karena nilainya turun dari 3.100 sekian gitu ya. Sehingga dapat cash, kemudian lease receivable 5.000. Berbeda kalau dia unguarantee. Kalau unguarantee ya inventory-nya 3.000, loss on finance lease 2.000 sehingga lease receivable-nya 5.000. Yang satu dapat cash, yang satu dapat rugi gitu ya, loss. Itu aja sih. Karena kalau unguarantee itu yang nanggung adalah si lessor. Gitu. Kalau garansi yang nanggung penurunan nilai tersebut adalah si lessee, sehingga kita dapat ganti. Oke. Berikutnya adalah bargain purchase option, lessee. Kita selesaikan sekalian ya. Masih banyak? Oh enggak. Banyak. Itu saya selesaikan. Nah, bargain purchase option, lessee gitu ya. Nah, ini present value dari minimum list payment-nya itu harus termasuk dalam present value option-nya. Kemudian poinnya adalah kalau bargain purchase option ini hanya selisih antara accounting treatment untuk bargain purchase option dan unguaranteed residual value itu kalau sama dalam perhitungan annual depreciation, maka ini bargain purchase option. Ada nggak opsi untuk merenewal? Ada nggak bargain-nya? Bargain itu maksudnya apa? Berarti bisa berubah gitu ya. Satu periode kemudian ada bargain purchase option, oh berarti ada penawaran yang lain. Oke, bisa digabungin nggak? Ya, seperti itu yang contoh di awal kemarin. Kemudian initial direct cost-nya ya kalau initial direct cost, kalau operating list ya berarti harus lessor harus membedakan initial direct cost. Direct cost itu apa? Ya biaya yang terkandung di dalamnya. Maksudnya executory cost gitu ya. Itu adalah direct cost.
langsung terkait dengan list tersebut. Maka kalau dia operating list harus dikeluarkan. Kalau sales type list, ya maka dicatat sebagai expense oleh si lessor. Pada saat yaitu terkait dengan initial direct cost. Ya biaya-biaya yang terjadi untuk proses leasing itu kan ada saja gitu ya. Maka kemudian perlakuannya itu kalau operating list ya dipisahkan. Kalau sales type list dicatat sebagai expense oleh si lessor. Kalau direct finance list menambahkan pada initial direct cost ya, ke dalam net investment. Itu. Nah, bagaimanakah kalau current dan non current? Gitu ya. Beda nggak? Current ini maksudnya apa? Kalau yang dileasingkan itu adalah current aset gitu ya, atau nah maka kemudian si siapa IFRS itu tidak mengindikasikan bagaimana mengukur terkait dengan current dan non current, jumlah yang current dan non current, yang langsung maupun yang current kan sekarang gitu ya, non current yang lancar dan tidak lancar gitu ya. Baik itu terkait dengan annuity due gitu ya, dua-duanya itu tidak secara spesifik dijelaskan. Maka kalau begitu ya perlakuannya jadinya sama gitu ya. Kemudian bagaimanakah untuk mengungkapkan? Ini penting nggak? Penting, karena pengungkapan ini akan jadi salah satu hal yang ada di dalam laporan keuangan. Bagaimanakah terkait dengan leasing ini? Maka yang pertama adalah untuk leasing ini harus dijelaskan terkait dengan deskripsinya. Barangnya itu apa? Kemudian kontraknya itu bagaimana? Nanti didisclose di catatan atas laporan keuangan. Maksudnya dijelaskan list data. Sehingga kemudian tidak menyebabkan salah persepsi, anggapannya bahwa kalau tidak dijelaskan bahwa di situ itu list equipment-nya ini bentuknya apa? Kontraknya bagaimana? Selama berapa tahun? Nah, itu harus dijelaskan. Nggak boleh juga diakui sebagai expense, padahal itu finance list, ya nggak boleh, harus dikapitalisasi dong. Kemudian rekonsiliasi antara total future minimum lease payment-nya pada saat pelaporan dan nilai present value. Rekonsiliasi itu artinya apa? Konfirmasi gitu ya antar data tadi, minimum lease payment-nya berapa dan seterusnya, itu dijelaskan juga. Kemudian total future minimum lease payment-nya pada akhir masa periode, kemudian nilai present value periodenya ya tidak lebih dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun gitu ya, lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 tahun dan ya lebih dari 5 tahun. Ini harus dijelaskan juga periode. Itu. Kalau bagi si lessor, kalau ini kan bagi si lessee. Bagi lessor, ya penjelasan sama, list arrangement, kemudian rekonsiliasinya juga, maka ada pengakuan unearned finance income. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya ya nanti akan pasti, ya, tapi kan ada yang belum diakui karena periodenya masih belum masuk gitu ya, belum bisa dianggap sebagai revenue. Kemudian yang keempat, gross investment sama, cuma sudut pandangnya tadi lessee, sekarang berbeda. Dah, oke, lumayan panjang ya, hampir ya 1 jam kurang lah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan kah? Men ya, belum tahu maksudnya. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Apa itu? Ya, Pak, ini yang tadi yang Bapak jelaskan mengenai guaranteed dan unguaranteed itu. Residual ya? Ya, residual, betul. Tadi kan di PPT itu dia tuh pas penghitungannya yang sales type itu kan dia perbandingan 2 tuh, Pak, yang unguaranteed sama guaranteed.
apakah ketika kita mengerjakan soal kita juga membuat perbandingan itu atau hanya salah satu? Enggak, salah satu aja. Iya, Ya Pak. tergantung Makanya di tadi soal, enggak. Itu kan kan untuk perbedaan jelas itu. Kalau Mm-mm. misalnya unguaranteed, kalau misalnya ada perbedaan mengenai nilai sisanya yang misalnya yang harusnya 3.000 menjadi 3.100 kan ya. 3.100 Ya. sekian. Nah, apakah cuma itu aja Pak untuk unguaranteed? Jadi kalau untuk ungaransi, jadi gini, pada prinsipnya itu untuk garansi atau ungaransi residual itu adalah terkait dengan menjamin atau tidak gitu ya. Maksudnya ketika terjadi penurunan nilai. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat nilai kontrak pencatatan untuk kapitalisasi nilai dari aset leasing tadi. Kalau garansi itu nilainya penuh karena nilai residualnya itu dimasukkan ke dalam nilai kontrak. Kenapa kok dimasukkan ke dalam nilai kontrak ataupun nilai present value atau fair value pada saat itu? Karena begini, kan ada yang menjamin nih bahwa nilai sisa kita adalah sekian, 5.000 di situ. Maka dicatat penuh. Artinya seakan-akan ya sudah, dia semuanya yang nanggung. Dan memang yang nanggung adalah si resi. Sehingga pada saat kontrak kita akui atau pencatatannya adalah bagi si lesi itu mengakui lease equipment-nya ya penuh 100 gitu ya. Pada saat kita menjual sales type-nya tadi kan itu juga seperti itu. Sedangkan kalau unguarantee itu kan ada ketidakpastian yang kita hitung itu sebenarnya kan hanya untuk annual lease payment-nya. Nilai present value lease payment-nya, annual lease payment-nya itu aja. Yang residualnya yang nanggung siapa? Si lessor gitu ya kalau sudut pandangnya. Sehingga lesi nggak nanggung, enggak dong. Karena dia tidak menggaransi itu. Sehingga nanti di akhir periode akan berbeda. Di awal periode pada saat kontrak itu berbeda, pengakuan untuk lease equipment-nya bagi si lesi gitu ya, bagi si lessor ya equipment-nya nilainya juga tidak gitu ya. Maka kemudian pada saat akhir periode gitu ya, nilai sisanya gitu ya, itu juga akan berbeda. Kalau tidak terjadi penurunan nilai, ya sudah, berarti tidak ada loss bagi yang ungaransi, kemudian yang bagi yang garansi juga nggak akan dapat cash gitu ya. Ini ya karena akan tetap sama gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika terjadi penurunan nilai fair value atas residual lease equipment tadi. Ternyata awalnya kita estimasi 5.000, sekarang jadinya 3.000, berarti jadi rugi 2.000. Bagi siapa? Rugi bagi si lessor gitu ya. Kalau itu garansi. Karena nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan akan jadi kerugian bagi si lesi ketika dia garansi. Dan si lessor akan mendapat gantinya. Dia nggak akan rugi, enggak, karena yang jamin siapa? Lesi. Nah, nanti pada saat pengerjaan di soal ya tinggal tergantung di situ apakah garansi atau garansi. Nah, di tabel yang tadi itu lebih sebagai perbandingan saja sih sebenarnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaan nilainya. Jadi receivable sama nilainya. Sama ya, tapi di sini berbeda. Untuk sales revenue-nya. Ini beda. COGS-nya beda yang diakui. Kalau equipment-nya inventory-nya sama. Yang lainnya sama. Tapi berikutnya pada saat di akhir, nah ini yang membedakan. Ini dibuat 2 ini biar ketahuan bedanya ada di mana. Itu aja sih. Tapi kalau soal nanti misalkan ini ya cuma salah satu aja, garansi atau ungaransi. Atau kalau iseng dua-duanya, ya bisa saja. Itu ya, Afrido. Iya Pak, sama ini Pak ada lagi. Kalau misalnya saya adalah lessor, berarti otomatis saya bakal lebih memilih yang garansi residual value dong Pak. Iya. Terus yang leasing bakal
lebih memilih garansi. Nah, itu pasti bakal ada perbincangan dulu atau Iya, menaikkan ada dulu. kesepakatan ya. Ada Sebenarnya kesepakatan terlebih dahulu. Itu bagaimana, Pak? Misalnya jika kalau saya sebagai lessor, saya sudah terbiasa dengan garansi residual, tapi yang lease ini misalnya dia baru itu kan, tapi pengen nyewa barang ke saya, dia tapi ingin menggunakan ungaransi. Itu berarti kembali kesepakatan ya, Pak? betul, kesepakatannya aja. Biasanya kalau sudah sudah langganan gitu ya. Kalau misalkan ditambang dan seterusnya, daripada dia pusing, udahlah kita leasing aja. Leasing, maka ketika kita memilih penyedia itu terkait dengan satu kemampuan dari si lessornya sendiri. Gitu. Kita butuh 100 kendaraan, mampu nggak si lessornya? Kadang-kadang yang lain, oke, kita lebih menguntungkan pakai ungaransi. Betul, tapi kendaraannya nggak bisa banyak, nggak bisa terpenuhi semua. Jadi kita harus kontrak beberapa lessor gitu ya, kontrak dengan lessor kebanyakan. Ribet dari sisi pencatatan bagi si lesi gitu. Kalau perusahaannya perusahaan minyak seperti Schlumberger, kemudian Pertamina, kemudian Exxon Mobil, kemudian nah beberapa perusahaan-perusahaan minyak itu nggak ada masalah gitu ya, karena bagi mereka ngebor satu lubang minyak itu sama dengan bisa beli F-16 gitu ya. Berapa miliar tuh? Nah seperti itu. Artinya balik lagi kesepakatan. Kalau memang disepakati ya sudah, karena sudah ini ya udahlah garansi aja, nggak ada masalah. Gitu. Atau malah justru ungaransi untuk memudahkan bagi si lesi gitu ya. Lessor tenang aja karena sudah ngambil banyak ya udah nggak ada masalah. Atau bisa juga dibuat kesepakatan. Contohnya Astra dengan PT Telkom. Nah, dia sewa kendaraan. Sewa kemudian jangka waktunya misalkan 7 tahun atau 5 tahun gitu. Di akhir masa sewa ada opsi. Silahkan kendaraan saya ini dibeli. Dengan nilai cukup dibayar nilai sisanya saja. Bisa seperti itu? Bisa. Itu kesepakatan lagi. Nah, tapi nggak mau, itu kan sudah dipakai dan seterusnya. Kami perbaiki dulu, ya Astra kan luar biasa. Astra yang punya Toyota, Astra yang punya Daihatsu, Astra yang punya macam-macam kan grupnya dia. Kalau cuma benerin gitu aja, beres. Misal, itu tergantung kesepakatan bolak-balik. Yang namanya marketing itu luar biasa. Oh, kalau kalian tahu dunia marketing, mungkin ada salah satu yang kalau di kelas malam ada. Marketing itu poinnya satu sih intinya. Kalau kalian jadi marketing, satu nggak ada yang nggak bisa. Prinsipnya itu. Jadi nggak ada yang nggak bisa dijual, nggak ada orang yang nggak bisa di prospek, nggak ada orang yang nggak butuh. Nah, karena akan berpikiran positif seperti itu. Ya, kalau kita sebagai marketing sudah, kok ini bisa nggak? Kita nggak bisa, atau jadi apapun meskipun di belakang nanti gimana belum ada dan seterusnya ya ngomong aja ada duit gitu ya. Itu marketing. Kalau marketingnya sudah piawai begitu. Dan dia disupport oleh tim yang di belakang, karena memang di marketing itu kan luar biasa, apalagi terkait dengan leasing. Bank saja, jor-joran sekarang nyari nasabah. Ini Pak, kami sedang rendah, bla 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 bla. Setelah dihitung ternyata tinggi. Kalau di perbankan, leasing di perbankan itu kan ada yang seakan-akan rendah, tapi dasar setelah dihitung-hitung ternyata dia flower to flower gitu ya, bunga berbunga. Nah itu yang jadi masalah gitu ya, tinggi jadi akhirnya amortisasi sekian, setelah dihitung tinggi kali gitu. Tuh ada juga sekian, ternyata rendah dan seterusnya banyak. Kalau itu balik lagi kesepakatan. Nah kesepakatan itu ujung tombaknya siapa? Marketing. Jadi kalau kalian menguasai marketing itu saat ini ya, posisi sekarang aku keras. Apalagi di masa pandemi, semuanya butuh dijual. Produksi ada, tapi barangnya nggak bisa dijual. Orang kenapa nggak bisa dijual? Karena kemampuan ekonominya rendah. Kenapa kemampuan ekonominya rendah? Karena
ekonominya nggak berputar. Dia jualan susah gitu ya. Jualan susah berarti kas yang diperoleh sedikit, uang yang beredar di masyarakat lebih rendah. Gitu. Makanya kalau pemerintah ketika ada istilahnya anggaran gitu ya, anggaran nggak terserap itu masalah. Artinya di masyarakat peredaran uangnya jadi lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti daya beli masyarakatnya rendah. Kalau daya beli masyarakat rendah berarti apapun yang dijual tak laku, mau semurah apapun gitu. Karena rendah. Oke, jadi kemana-mana kan. Ya, ada lagi yang bertanya. Selain Afrido. Oke, kita mau lanjut atau kita mau break dulu? Kita sampai dengan jam berapa? Jam siang 12, sih, Pak. Jam 12. Oh, Iya, Pak. enggak jam 4 ya? Tidak, Pak. Kira jam 4. Padahal saya sudah semangat. Gitu ya. Oh ya, kita nanti ada ini ya, ada yang harus kita ganti sesinya. Jadi agak lumayan. Jadi di pertemuan berikutnya kita bisa ya ini dulu apa namanya exercise dulu, baru kemudian kita pindah ke materi advanced accounting ya. Jadi nanti materi advanced accounting akan saya beberapa akan saya gabung gitu ya. Jadi enggak saya jelasin semua, kalau saya jelasin semua luar biasa nanti.